Bagi kalian yang hobi tanaman hias, memiliki lahan sempit tidak mengurungkan untuk berkebun di lahan terbatas tersebut. Kalian bisa berkebun dengan memanfaatkan pekarangan halaman rumah ataupun balkon apartemen. Lagi pula kan ada beberapa tanaman yang memang mentolerir kurangnya sinar matahari, sehingga bisa ditanam indoor. Nah, tanpa basa-basi lagi, jika kalian hanya punya lahan sempit, berikut ini 9 tips berkebun di lahan terbatas. Jika kalian pemula, lebih bijak jika pilih saja tanaman yang mudah dirawat untuk meminimalisir kegagalan dalam bercocok tanam. Ada banyak pilihan tanaman yang mudah dirawat, bahkan masih bisa bertahan meskipun kita lupa merawatnya untuk beberapa minggu. Misalnya potos atau sirih gading, lili Paris atau spider plant, sukulen ataupun kaktus. Jika suka tanaman berbunga, petunia juga termasuk mudah perawatannya. Pot atau wadah untuk tanaman tidak harus beli lagi, lebih-lebih terlalu besar sehingga memenuhi lahan yang sempit. Kalian bisa menggunakan bahan bekas yang sudah tak terpakai seperti botol air mineral, ember, jerigen kecil atau apapun yang dapat menampung media tanam dan tanaman itu sendiri. Vertical garden akhir-akhir ini jadi tren dalam berkebun di lahan terbatas. Dalam konsep taman vertikal, kalian bisa memanfaatkan dinding atau pagar untuk etalase tanaman hias. Kalian bisa meletakkan wadah-wadah dari bahan bekas tadi, ditata sedemikian rupa secara vertikal di dinding. Atau jika mau instan, beli saja vertical wall planting bag. Apabila area dinding dirasa sayang jika harus dijejali tanaman hias dengan konsep taman vertikal tadi, maka gunakan saja pot gantung. Dan tentu saja kalian juga harus memilih tanaman yang cocok untuk pot gantung, misal baby thorns, mintasih atau creeping Charlie, sirih gading, English ivy, pakis, kaktus anggur, wiku dan sebagainya yang biasanya tumbuh menjuntai. Apabila lahan tempat kalian akan digunakan untuk berkebun menghadap ke barat atau selatan, tentu pilihan tanamannya sedikit berbeda dengan yang menghadap ke timur atau utara yang lebih sejuk. Untuk area sejuk, tanaman semisal keladi, begonia, pakis bisa jadi pilihan. Sedangkan area dengan paparan mentari lebih cocok ditanami daun seribu, palem, siklok, kaktus dan sebagainya. Mungkin kalian masih asing dengan konsep disc garden. Taman bundar yang dimaksud adalah bertanam beberapa jenis tumbuhan pada pot besar yang pipih dan tak terlalu dalam.
Terdapat dua aliran dalam konsep ini, yaitu disc garden kering misal menggunakan kaktus dan sukulen, dan basah menggunakan tanaman bonsai, lumut, asparagus plumosus dan sebagainya. Memilih tanaman herbal bisa jadi alternatif, karena selain hijaunya bisa membuat segar yang melihatnya, dan tanaman juga bisa dikonsumsi sewaktu-waktu dipetik sedikit. Tanaman herbal yang bisa dipilih seperti selasih basil, sage, rosemary, thyme, dan sebagainya. Konsep living wall ini masih ada kemiripan dengan vertical garden ataupun disc garden. Perbedaannya adalah pada living wall hanya sebatas dalam frame. Daripada vertical garden biasanya cakupannya lebih luas pada dinding. Sedangkan dengan disc garden, umumnya disc garden diletakkan di meja. Kalau living wall tentu saja ditempelkan di dinding mirip lukisan yang hidup. Living wall juga terdapat dua aliran tanaman yaitu cenderung kering dan cenderung basah seperti halnya disc garden. Terarium adalah model cara bertanam di wadah tembus pandang seperti kaca maupun akrilik, hingga menyerupai suatu ekosistem replika berbentuk mini yang terdiri atas tanaman, organisme dan mineral batuan berbentuk lansekap. Apabila terarium berisi juga unsur air maka bernama paludarium. Seperti halnya taman vertikal, disc garden maupun living wall. Membangun terarium butuh jiwa seni dan imajinasi. Seperti halnya disc garden dan living wall, dalam konsep terarium juga menganut dua aliran tanaman kering dan tanaman basah. Oke guys, itulah 9 tips berkebun di lahan terbatas. Kamu lebih tertarik yang mana? Seperti biasa sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, minta supportnya silahkan klik like, subscribe, follow, lonceng notif, komen dan share sebanyak-banyaknya ya, agar kanal YouTube ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.